Salam saudara semua, jumpa lagi dengan saya di channel Disciple and Training. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang sebenarnya ironi ya. Jadi kekristenan ini menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan ya, tetapi pada kenyataannya akan sulit membedakan siapakah Tuhan ataukah siapakah hamba. Nah, saya belajar di agama-agama sebelah, jadi mereka itu sangat menghormati Tuhan. Ya mungkin karena liturgi yang berbeda ya memang kekristenan berbeda, tetapi dilihat dari segi segi gaya hidupnya, kadang mereka itu lebih menganggap, lebih menghormati Tuhan, lebih menghormati Allah gitu kan, dengan dengan hati yang harus suci, tubuh yang harus suci, sehingga mereka bisa menghadap Tuhan. Terus ngomongnya juga dengan sopan gitu kan, berbicaranya dengan baik-baik. Nah, di dalam kekristenan apalagi setelah era Pantekosta dan karismatik, itu sepertinya manusia itu ya, kalau saya lihat ya, ini juga banyak kritikan dari hamba-hamba Tuhan senior ya. Jadi hamba-hamba Tuhan senior mengatakan bahwa kita itu kayak tuannya siapa gitu kan, ya Yesus tuannya atau kita yang menjadi tuannya gitu kan. Siapa yang harus menuruti, kita menurut firman Yesus ataukah Yesus yang harus menurut perintah-perintah kita. Nah, ini terjadi karena di dalam doa kita, di dalam kebutuhan kita sehari-hari, ketika berkomunikasi dengan Tuhan seperti bentak-bentak Tuhan. Jadi ada hamba-hamba Tuhan tuh yang sangat tidak setuju. Karena orang-orang karismatik, orang-orang Pantekosta kadang gini, bentak-bentak Tuhan, doanya gitu kan, nyuruh-nyuruh Tuhan. Bahkan cuma ada yang laporan-laporan doang sama Tuhan. Nah, fenomena ini ya wajar sih ya, karena kita diajar budaya yang mungkin ya ada orang yang memulainya, tapi kemudian kita ikut-ikut seru-seruan gitu kan. Nah, akhirnya ada banyak kritikan bahwa sebenarnya orang Kristen itu tidak menghormati Tuhan karena gaya bahasanya aja kasar gitu kan. Cara berdoanya aja seperti nyuruh-nyuruh Tuhan. Nah, ini yang akhirnya muncul sebuah buku ya. Saya lupa pengarangnya ya. Tadi saya sudah cek, tapi saya memang ingatan jangka pendek saya itu nggak ini ya, nggak bagus ya. Jadi judul bukunya adalah Cat and Dog Theology. Jadi sebenarnya ketika kita percaya sama Tuhan, sebenarnya Tuhan itu siapa? Tuhan itu rajanya kita, tuannya kita, atau kita yang jadi tuannya. Nah, makanya untuk itu dibandingkan, dianalogikan dengan cat and dog, yaitu kucing dan anjing. Jadi ini yang akan kita bahas ya, akan kita renungkan bersama, akan kita selidiki bersama siapa kita. Jadi nggak usah ini bicarakan orang ya, seperti tadi kritikan-kritikan hamba Tuhan, itu bagus ya. Untuk akhirnya saya juga berpikir bahwa ini harus dibahas. Sebab sampai hari ini teman-teman saya juga semuanya, termasuk saya juga, yang pernah melakukan hal yang sama, yaitu nyuruh-nyuruh Tuhan, bentak-bentak Tuhan di dalam doa kita. Seolah-olah sebenarnya yang tuannya siapa sih gitu kan? Atau nyuruh Tuhan bekerja, ngecek Tuhan udah bekerja atau belum. Nah, tuannya siapa gitu loh kan? Tuhan itu siapa? Sehingga kita itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sopan, perbuatan-perbuatan yang menganggap Tuhan itu pembantu kita. Makanya dimunculkanlah cat and dog theology. Nah, ternyata ini tuh hasil penelitian yang sudah lama dari dua orang hamba Tuhan yang akhirnya menuliskan buku tentang cat and dog theology. Nah, apa itu cat and dog theology? Jadi gini, kalau di dalam teologi kucing ya, cat ya. Jadi kalau kucing itu diberkati, kucing itu dikasih makan, kucing itu dikasih tempat yang enak, maka tuannya itu adalah dia, si tuannya itu hambanya. Karena itu gini, dalam pemahaman kucing ya, dalam pemahaman teologi kucing, jadi kalau kucing sudah dikasih makan segala macam, dia berhak juga misalnya mencuri makanan yang dari meja makan ya kan. Kucing kan gitu, dikasih makan dia tetap aja mau mencuri lagi. Terus ketika dirawat ya tetap aja dia pupnya sembarangan gitu kan. Ketika dia disisirin, ibaratnya dirawat dengan baik, tetap aja dia manja-manjaan, tetap aja dia tidak mau kerja untuk tuannya gitu kan. Nah, berbeda dengan anjing. Anjing itu mau dikasih makan atau tidak, dia tetap nurut sama tuannya.
mau dia kehujanan, mau keanginan, dikasih kandang atau tidak, dia tetap nurut bahwa dia itu seorang hamba dan tuannya itu adalah tuannya, sehingga dia nurut ya. Jadi anjing itu apa ya, eh, mungkin kalau kita biasa kasih makan anjing, tetapi kalau kita makan dia tidak akan rebut makanan kita. Nah, berbeda dengan kucing. Walaupun kita kasih makan kucing, tetapi suatu saat kucing itu akan mencuri makanan kita. Nah, ini yang apa ya, yang harus kita renungkan bersama. Jadi siapa? Ya, apakah Yesus itu Tuhan atau budak kita? Itu yang menjadi apa ya? Menjadi concern dari kritikan seperti ini adalah itu. Jadi sebenarnya Tuhannya siapa? Yesus atau kita yang menjadi Tuhan? Sehingga apa ya, kekurangan ajaran orang Kristen terhadap Tuhan itu tidak terjadi kalau kita sadar gitu kan. Jadi uh, implikasinya seperti apa? Karena itu dari pemahaman kita yang salah tentang Tuhan. Jadi bagi orang yang punya karakter seperti kucing, jadi gini, kalau Yesus adalah Tuhan, dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Makanya kita minta kesembuhan, terus kita minta berkat, makanan, minuman, bahkan mau jalan-jalan aja minta dicukupkan oleh Tuhan. Mau makan yang enak gitu kan, mau melakukan suatu perbuatan, itu harus Tuhan cukupkan. Nah, itu adalah ciri teologi kucing. Jadi Tuhan yang harus mencukupkan. Nah, ketika itu terjadi sebenarnya Tuhannya siapa? Jadi kalau ada orang yang nyuruh suruh mencukupkan, itulah sebenarnya bosnya dia gitu kan. Nah, tanpa sadar di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita adalah bosnya. Yesus adalah kacungnya. Jadi kita suruh Tuhan, Yesus, besok saya mau makan, kamu harus sediakan. Yesus, besok saya mau pergi, kamu harus sediakan uangnya. Yesus, nanti saya pengen punya rumah yang bagus, kamu yang harus sediakan gitu. Jadi kita nyuruh terus. Nah, bahkan di dalam aplikasi kehidupan sehari kita berdoa syafaat bagi orang lain, Tuhan jamahlah orang-orang buat bertobat gitu kan. Ya nggak salah gitu kan, tetapi kita nyuruh Tuhan supaya orang lain bertobat, dijamah, dilawat gitu kan. Sedangkan prinsip yang sebenarnya kan nggak begitu. Kita tidak nyuruh Tuhan, karena Tuhan sudah terangkat ke surga nih Yesus, dan Tuhan menyuruh kita untuk melakukan pekerjaan yang sama. Jadi bukan lagi apa ya, ada satu hamba Tuhan senior mengatakan ini, kita itu kalau berdoa ngecek Tuhan udah kerja atau belum. Berdoa, Tuhan jamah daerah ini, terus besok dicek, kok belum ada pertobatan ya, besok doa lagi, ngecek lagi, oh Tuhan udah kerja belum ya, Roh Kudus sudah melawat belum ya. Nah, itu terjadi karena kita berpikir adalah kita tuannya, Tuhan yang harus bekerja. Jadi sebenarnya hal yang lucu ya. Walaupun Yesus berkata, sampai hari ini aku bekerja karena Bapakku juga bekerja. Jadi kita suruh-suruh Yesus itu bekerja, Roh Kudus itu bekerja, kita suruh-suruh pergi ke sana, pergi ke sini. Kita suruh Roh Kudus untuk menyembuhkan orang sakit, kita suruh Roh Kudus untuk memberkati orang gitu. Sedangkan kitanya duduk di kamar doa. Kita puasa doa, terus yang kerja dia gitu. Nah, itu yang disebut dengan cat teologi. Jadi tanpa sadar kita menganggap Tuhan itu budak kita karena kita suruh-suruh terus. Jadi secara implisit ya, eksplisit implisit lah, secara aplikatifnya juga memang begitu. Tanpa sadar kita menyuruh Tuhan, teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan jamah gitu kan. Tuhan lakukan pekerjaan, lakukan perbuatan terobosan segala macam. Kita suruh-suruh Tuhan untuk melakukannya. Nah, mungkin itu tidak salah, tapi mungkin apa ya? Bahasa yang tidak sopan seperti itu, teriak-teriak seperti itu kepada Tuhan, tidak ngajak Tuhan maunya apa. Nanti saya sudah pernah bahas tentang berdoa adalah membangun hubungan. Itu sebenarnya yang benar. Jadi bukan kita menjadi kucing yang selalu meminta dan sudah diberi pun akan meminta lebih, ya kan. Jadi ada seorang teman saya pernah ceritakan, dia berdoa 40 hari supaya punya gedung gereja yang bagus gitu kan. Padahal jemaatnya nggak ada gitu. Berdoa 40 hari nggak dijawab Tuhan, berdoa lagi 40 hari kan. Terus lalu kesaksian. Padahal sampai sekarang tuh gereja jemaatnya nggak ada. Paling cuma 5 keluarga gitu. Itu bertahun-tahun, sudah puluhan tahun. Ya karena dia ingin untuk gerejanya besar, ada AC-nya yang bagus, alat musik, tapi ya kalau ibadah saya pernah hadir di situ. Ya udah, yang ibadah siapa? Yang pemain musik, yang WL, song leader, pembaca khotbah, terus ya paling di luar itu cuma 1-2 gelintir orang gitu loh. Ya, artinya apa? Dia merasa bahwa dia harus dicukupkan. Dia menjadi
pendeta, istri pendeta yang luar biasa gitu kan, untuk apa ya, untuk wah Tuhan menyertai saya, Tuhan memberkati, tapi sampai hari ini tidak pernah ada terobosan di dalam gereja itu, ganti-ganti sinode terus ya. Terus bahkan apa ya, bukan cuma ganti-ganti sinode, ya ganti-ganti pengerja, orang keluar masuk di situ pada sakit hati gitu kan. Nah ini yang apa ya, yang menjadi salah kaprah akhirnya gitu, bahwa kalau Tuhan mau bekerja dengan kita, kita merasa wajib menyuruh-nyuruh Tuhan dengan teriakan-teriakan yang tidak sopan lah kalau menurut saya itu kata-katanya. Dan hamba-hamba Tuhan senior di Indonesia juga berkata bahwa itu doa yang sangat tidak sopan, menghina Tuhan, nyuruh-nyuruh Tuhan kerja gitu kan. Nah, bagaimana dengan dokteologi? Jadi dokteologi adalah dia akan nurut ya. Sifat anjing adalah dia nurut. Dia mau dikasih makan atau enggak, dia tetap hormat sama Tuhan ya. Jadi untuk menjadi hamba Tuhan itu sulit ya. Bahwa ketika Yesus Tuhan, Yesus mau memberkati kita atau tidak, kita tetap setia. Jadi prinsipnya itu sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Tuhan tidak menolong kami, dia berkata apa? Kami tidak akan menyembah berhala. Jadi dia punya pengabdian yang besar. Makanya disebut anjing itu adalah binatang yang punya pengabdian yang besar terhadap Tuhan, dan dia tidak minta apa-apa. Mau dikasih tidur yang bagus atau tidak, dia tidak minta apa-apa. Saya membagikan ya beberapa banyak pengalaman saya dengan anjing dan juga orang-orang yang pelihara anjing. Kalau anjing itu kita bilang jangan masuk rumah, jangan masuk, dia tidak akan berani masuk ke dalam rumah. Jadi kalau kita makan, dia melihat kita, terus kita tidak pernah kasih, dia akan diam saja. Nah beda dengan kucing, saya dulu punya kucing, nggak dikasih makan dia cakar muka saya, dia mau ngambil makanannya, hidangan di meja makan dia ambil, padahal kita kasih makan juga gitu kan. Nah hal-hal yang seperti itu yang apa ya harus kita lakukan, yaitu menjadi anjing di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dengan demikian kita menganggap bahwa itu Tuhannya. Jadi saya pernah punya anjing, mungkin saudara punya anjing itu nggak dikasih makan dia tetap jaga rumah. Ada orang mau masuk dia tetap gonggong, dia jagain padahal nggak dikasih makan 3 hari. Dia tetap setia. Terus ada tuannya datang nih nggak dikasih makan, wah dia datang, dia sambut dan dia peluk. Kucing ada yang begitu nggak ya? Gitu kan? Melakukan. Nah gini, banyak orang Kristen akhirnya pindah agama, banyak orang Kristen akhirnya pindah gereja, banyak orang Kristen akhirnya pindah keyakinan lah ibaratnya ya. Banyak lah. Itu kenapa? Karena dia punya pikiran sebagai kucing. Jadi kalau saya ini hamba Tuhan, saya itu harus dihormati. Tuhan harus mencukupkan saya gitu kan. Nah itu yang terjadi lah. Saya melihat teman-teman saya juga begitu, karena dia merasa apa ya, saya harus dihormati, saya harus dilayani gitu kan. Kucingnya selalu dilayani, saya harus dibagusin bulu saya segala macam ya. Nah sehingga di dalam kehidupan kita itu keimanan kita terjadi kacau. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, banyak hamba-hamba Tuhan senior itu komplain, mengkritisi yang tuannya itu siapa, Yesuskah yang jadi Tuhan kita, atau Yesuskah yang jadi budak kita, yang kita suruh-suruh, Roh Kudus yang kita suruh-suruh melakukan pekerjaan. Nah ini yang harus kita pahami bersama. Nah kalau sampai pada episode ini saudara tidak mengerti, saudara harus balik ke episode sebelumnya, bagaimana itu berdoa itu membangun hubungan. Jadi kita tidak bisa sebenarnya menyuruh-nyuruh Tuhan, karena ketika kita bekerja sebenarnya Tuhan yang menyuruh kita menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk menyelesaikan pekerjaan yang Bapa kehendaki, yaitu menjadikan manusia seperti dirinya, terus menjadikan bumi ini seperti di surga. Dan ketika Yesus terangkat ke surga, pekerjaan itu diberikan kepada kita gitu. Kita disuruh kerja, kita disuruh memberitakan Injil, kita disuruh menjadikan di bumi seperti di surga, bukan menyuruh Tuhan menjadikan di bumi seperti di surga. Itu adalah kehendak Tuhan, di bumi seperti di surga. Yang melakukannya itu siapa? Ya di dalam episode sebelumnya saya mengatakan bahwa bagaimana dunia ini mengenal Tuhan melalui hidup kita, melalui diri kita. Ketika kita melayani orang-orang di dunia ini, mereka akan mengenal Tuhan, mengenal Bapa kita. Kitalah pelayan dan pengerjanya. Makanya disebutnya kita ini dulu hamba dosa, sekarang ini hamba Tuhan. Nah seorang hamba itu tidak lebih tinggi dari tuannya. Jadi saya belajar tentang misalnya bagaimana kehidupan zaman dulu di keraton-keraton, kerajaan-kerajaan. Seorang hamba itu nurut manut saja sama
sama tuannya gitu kan. Nah, itulah yang sebenarnya harus kita lakukan ketika kita tidak taat ya. Ya makanya ini hamba itu harus taat. Jadi kalau tidak taat tidak bisa disebut hamba. Kita juga kalau tidak punya pikiran Bapak, ya kita sebenarnya tidak layak disebut anak gitu kan. Kita ini sudah diangkat jadi anak, diangkat jadi hamba gitu kan, menjadi sahabat Tuhan, bahkan kita nanti itu jadi mempelainya Tuhan gitu kan. Nah ini yang harus kita kritisi bersama, kita sadari bahwa hidup kita itu seperti apa, doa kita kepada Tuhan itu seperti apa, yang kerjanya itu cuma minta-minta gitu loh. Jadi karena kita diajarkan untuk mintalah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan. Pernahkah kita bilang, Tuhan apa yang mau supaya aku lakukan untuk Tuhan? Nah itulah anjing gitu kan. Kalau kucing kan minta semua ya. Minta tempat tidur yang enak, minta kasur yang enak, minta dielus-elus kan, kucing kayak gitu kan. Terus minta makanan yang enak. Nah berbeda dengan anjing. Anjing itu ya sudah mau ya saya tuh sering sedih lihat anjing kehujanan, dia nggak atau tempat kandangnya yang bocor gitu kan, dia tetap setia di situ dan dia tidak pernah minta masuk ke dalam rumah gitu kan. Nah itu hal yang sebenarnya harus kita renungkan. Kita harus contoh anjing lah, walaupun anjing itu binatang bukan manusia yang tidak berisi roh Allah. Kalau anjing itu lebih baik daripada kita, sebenarnya kita malu ya. Kita malu kok anjing bisa melakukan ketaatan seperti itu, sedangkan kita manusia tidak bisa melakukan ketaatan seperti anjing. Kalau anjing aja bisa menghormati Tuhan yang adalah manusia, mengapa manusia yang diberi akal itu tidak bisa menghormati Yesus, menghormati Bapa, untuk bicara sopan, untuk berkata, Tuhan hari ini apa sih yang harus aku kerjakan untukmu? Itu kan hamba kan. Jadi makanya kemarin itu sempat saya bahas kan, hati hamba bukan pikiran seorang hamba. Pikiran seorang hamba kan minta upah. Nah pikiran seorang hamba itulah kucing, mintanya upah, mintanya yang enak-enak gitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa kita sudah sesat, bidat gitu. Tapi memang pikiran kita tuh sesat, ya kan? Firman Tuhan katakan kita itu sesat seperti domba, dan ketika kita terima Yesus seharusnya kita sudah dipulihkan, tidak sesat lagi. Ya karena kalau domba sudah tersesat dia nggak bisa pulang loh. Jadi kenapa Tuhan memberikan perumpamaan tentang domba yang tersesat? Karena domba kalau sudah tersesat dia nggak tahu jalan pulang. Nah anjing tuh bisa tahu jalan pulang. Jadi makanya manusia itu dianggap seperti domba yang tersesat. Jadi kadang-kadang ketika kita sudah merasa ini jalan benar, ternyata tersesat tuh kita agak susah, sangat susah untuk balik lagi. Manusia kalau sudah tersesat tuh susah banget untuk balik lagi, kecuali memang dia sudah mentok dan sudah dihancurkan lah jalan yang ditutup, baru dia bisa balik lagi. Jadi beberapa teman-teman ya, kalau kita suka di media sosial, medsos dan segala macam, kita tahu loh ada hamba-hamba Tuhan yang sudah tersesat dan dia terus menambah kesesatan itu. Ada hamba Tuhan yang mengajarkan hal yang salah dan dia terus tambah lama tambah aneh kelihatannya. Karena apa? Itu sifat manusia. Makanya manusia diumpamakan seperti domba. Kalau sudah tersesat tuh baliknya susah gitu kan. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama. Yuk kita belajar bagaimana kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus sopan ngomong, Tuhan, hari ini apa yang harus saya perbuat? Kita melayani Tuhan di mana? Ya ngomonglah sama seperti Tuhan. Saya ada beberapa hamba Tuhan tuh yang selalu begitu. Jadi kalau mau melakukan sesuatu nanya dulu sama Tuhan. Kalau Tuhan larang ya nggak usah gitu kan. Sama seperti Paulus ya. Waktu Roh Tuhan menghalangi dia untuk masuk ke Asia ya dia nggak mau. Waktu Roh Tuhan menyuruh dia ke situ ya dia ke situ. Kalau tidak boleh ke situ ya tidak ke situ. Nah, bukan memaksa Tuhan untuk ikut serta kita. Ya, jadi jangan paksa Tuhan untuk ikut serta pekerjaan kita, tetapi kitalah yang harus ikut serta pekerjaan Tuhan. Jadi akan terbalik pemahamannya, karena dia adalah Tuannya. Yesus adalah Tuhannya, Bapa Allah adalah Tuhannya kita, sehingga kita yang harus nurut, kita yang harus taat. Ya bukannya merintah-merintah, bentak-bentak, nyuruh-nyuruh seperti itu yang cobalah ya. Mulai hari ini setelah nonton materi tentang Cat and Dog Theology, yang mungkin untuk generasi Z ya belum tahu, karena itu saya sampaikan ini untuk generasi Z generasi milenial yang belum pernah baca bukunya. Yuk kita belajar, kita pahami bahwa hidup kita ini dipanggil menjadi hamba, ya kan? Bukan kita menjadi tuan, kita menjadi anak, bukan kita menjadi Tuhan ya. Jadi jangan sampai kesalahan Adam pertama ingin melebihi Tuhan gitu ya, ingin melebihi Tuhan, ingin lebih tahu daripada Tuhan gitu kan.
sama seperti yang iblis lakukan, ingin menyamai dirinya seperti Tuhan. Jadi ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang salah, nyuruh-nyuruh Tuhan, bentak-bentak Tuhan, ya kan, ibaratnya minta Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhan kita, itu adalah dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena saudara mau bertobat, percaya jadi orang Kristen atau tidak, itu tetap dikasih makan, dikasih rezeki ya. Bahkan para komunis pun yang tidak mengenal Tuhan itu hidupnya bisa senang-senang kok. Jadi ketika kita minta kebutuhan kedagingan kita dengan teriak, dengan sesuatu yang apa ya, nyuruh-nyuruh Tuhan, minta-minta pada Tuhan, itu sebenarnya Yesus katakan kamu tidak mengenal Allah. Karena itulah dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena orang yang mengenal Allah akan menyerahkan segala kepada Tuhan, kan Tuhanlah yang mencukupkan kebutuhan kita. Nah, jadi ini yang menjadi refleksi kita hari ini. Yuk kita belajar untuk belajar sopan sama Tuhan, untuk belajar ngajak dia berkomunikasi, bukan nyuruh-nyuruh, bukan lapor-lapor, bukan yang kita lakukan di dalam doa kan kita nyuruh lapor gitu kan, bikin laporan, nyuruh-nyuruh Tuhan, minta-minta sama Tuhan. Coba kita berdoanya ganti. Yuk kita ngajak Tuhan. Tuhan, ajak ngomong, dan saya yakin kalau Tuhan yang kita sembah itu bisa mendengar kita, ya artinya dia nggak budak gitu kan, mendengar kita, maka dia juga bisa ngomong, dia nggak akan bisu gitu sama kita. Nah, hanya cara Tuhan ya untuk menunjukkan jalan, untuk bicara kepada kita yang berbeda-beda. Jangan dipaksakan, oh harus audible, harus kedengaran di telinga, nggak seperti itu. Saya belajar dalam banyak hal untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan komunikasi dengan Tuhan itu banyak cara, banyak kejadian yang akhirnya kenapa kita harus ke kanan tidak ke kiri, karena Tuhan halangi kita di kiri. Kenapa saya harus melakukan pekerjaan ini, tidak pekerjaan itu, karena di pekerjaan itulah Tuhan halangi, untuk Tuhan tidak sertai di situ. Nah, itulah contoh-contoh belajar kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan ketika kita sadar bahwa kita ini seorang hamba, maka kita akan memahami bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga kita bisa ambil pelajaran dan hikmah, dan kita berubah cara kita berdoa, cara kita pelayanan, cara kita melakukan segala sesuatu, semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi terserah Tuhan, Tuhan mau kasih upah ataupun tidak itu terserah Tuhan. Tuhan izinkan kita dibakar di dalam api seperti Sadrak, Mesak dan Abednego juga itu terserah Tuhan, ya, karena itu bicara tentang ketaatan dan kesetiaan. Dan semoga Roh Kudus memberikan kita kekuatan hari ini, memberikan kita kekuatan menjamah hati dan pikiran kita, supaya saudara yang sudah mendengar, sudah belajar ya, sharing bersama saya hari ini, saya berbagi pengalaman ya, saudara juga semoga mengalami bahwa hidup ini memang tuannya kita adalah Tuhan dan kita adalah seorang hamba, dan itu harus dibawa sampai kita mati, bahwa kita hamba, dia adalah Tuhan. Amin.